mahasiswa jurusan farmasi di salah satu universitas negeri yang ada di Kota Palu, tepatnya Universitas Tadulako yang ada di Sulawesi Tengah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif Hidayat dengan nomor induk mahasiswa G701-16269, dan teman saya dan saya Gandhi Pradika dengan nomor induk mahasiswa yaitu G701-17142. Jadi untuk video ini kami akan mereview tentang kasus tentang penyalahgunaan obat GHB atau gamma hidroksil butirat. Mungkin teman-teman sudah mendengar kasus yang menimpa salah satu warga negara Indonesia yang tengah menempuh pendidikan di luar negeri, tepatnya di negara Inggris. Kasus ini merupakan kasus kejahatan seksual terbesar dalam sejarah Inggris yang dilakukan oleh salah satu warga negara Indonesia yang berinisial RS. Nah, pelaku melakukan tindak kejahatan ini dengan motif untuk memenuhi kepuasan dari kelainan seksual yang ia derita. Berdasarkan berita yang beredar, aparat yang berwenang di negara tersebut telah menentukan hukuman dan menentukan vonis hukuman seumur hidup terhadap warga negara Indonesia tersebut. Pada kasus ini, pelaku menggunakan senyawa obat untuk menjalankan aksinya. Senyawa obat ini memiliki efek bius yang dapat menyebabkan calon korban tidak sadarkan diri atau terjadi peningkatan gairah seksual dalam tubuh si korban yang terkena senyawa ini. Senyawa obat yang digunakan oleh pelaku ialah senyawa GHB atau gamma hidroksil butirat atau lebih dikenal sebagai asam hidroksi butirat. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang GHB atau gamma hidroksibutrit yang dikenal juga sebagai asam hidroksibutanoik. Hidroksibutanoik itu sendiri merupakan neurotransmitter yang bekerja secara alami pada obat psikoaktif. Dan ini adalah prekursor untuk GABA, glutamat dan glisin, area otak tertentu, dan kerjanya pada reseptor GHB dan merupakan agonis lemah pada reseptor GABA. GHB itu sendiri adalah agonis reseptor GHB yang bersifat rangsang dan merupakan agonis lemah pada reseptor GABA yang merupakan penghambat. GHB adalah zat yang muncul secara alami yang bekerja dalam cara yang mirip dengan beberapa neurotransmitter di otak mamalia. GHB mungkin disintesis dari GABA dalam neuron dan dilepaskan ketika neuron terbakar. Senyawa GHB atau gamma hidroksibutirat memiliki rumus struktur C4H8O3 dengan massa molar 104,10 gram per mol GHB, 126,09 gram per mol garam natrium, 142,19 gram per mol garam kalium. Pada saat seseorang mengonsumsi senyawa GHB, efek yang akan ditimbulkan oleh senyawa ini itu di kisaran waktu 15-30 menit setelah dikonsumsi. Nah, meskipun senyawa GHB ini bekerja di sistem saraf pusat, GHB sendiri tidak secara efektif melewati sawar darah yang ada di otak. Seperti yang dikatakan oleh teman saya sebelumnya, GHB menginduksi akumulasi turunan triptofan atau triptofan sendiri di ruang ekstraseluler. Mungkin dengan meningkatkan transport triptofan melintasi penghalang darah ke otak, kandungan darah asam amino netral tertentu termasuk triptofan juga meningkat dengan pemberian GHB perifer. Pada dosis terapi, GHB mencapai konsentrasi yang jauh lebih tinggi di otak dan mengaktifkan reseptor GABA yang terutama bertanggung jawab atas efek sedatifnya. Efek sedatif GHB diblokir oleh antagonis GABA. Peran reseptor GHB dalam efek perilaku yang disebabkan oleh GHB lebih kompleks. Reseptor GHB diekspresikan secara padat di banyak area otak, termasuk korteks dan hipokampus. Dan ini adalah reseptor yang GHB menampilkan afinitas tertinggi. Untuk ada sedikit penelitian terhadap reseptor GHB, namun ada bukti bahwa aktivitas reseptor GHB di beberapa area otak menghasilkan pelepasan glutamat, neurotransmitter rangsang utama. Obat-obatan secara selektif mengaktifkan reseptor GHB menyebabkan tidak adanya kejang dalam dosis tinggi, seperti halnya agonis GHB dan GABA. Aktivasi reseptor GHB dan GABA bertanggung jawab atas profil adiktif GHB. Efek GHB pada pelepasan dopamin adalah bifasik. Nah, konsentrasi rendah merangsang pelepasan dopamin melalui reseptor GHB. Konsentrasi yang lebih tinggi menghambat pelepasan dopamin melalui reseptor GABA, seperti halnya agonis GABA lainnya seperti baclofen dan phenibut. Setelah fase awal penghambatan, pelepasan dopamin kemudian ditingkatkan melalui reseptor GHB.
Berikut jalur dari metabolisme GHB. Nah, teman-teman dapat melihat ada dua jalur utama, yaitu ADH atau alkohol dehidrogenase dan ALDH atau aldehid dehidrogenase. Kedua jalur pemecahan metabolisme yang ditunjukkan untuk GHB dapat berjalan di kedua arah, tergantung pada konsentrasi zat yang terlibat, sehingga tubuh dapat membuat GHB sendiri baik dari GABA atau dari semildehid suksinat. Dalam kondisi fisiologis normal, konsentrasi GHB dalam tubuh agak rendah dan jalur akan berjalan ke arah sebaliknya. Dengan apa yang ditunjukkan di sini untuk menghasilkan GHB endogen, namun ketika GHB dikonsumsi untuk tujuan rekreasi atau promosi kesehatan, konsentrasinya dalam tubuh jauh lebih tinggi dari biasanya, yang mengubah kinetika enzim sehingga jalur ini beroperasi untuk memetabolisme GHB daripada memproduksi. Ini saya akan menjelaskan sedikit tentang GHB. Nah, GHB itu sendiri menginduksi akumulasi turunan triptofan atau triptofan itu sendiri di ruang ekstraseluler. Nah, mungkin dengan meningkatkan transport triptofan melintasi penghalang darah otak. Nah, kandungan darah asam amino netral tertentu termaksud triptofan juga meningkat dengan pemberian GHB perifer. Nah, stimulasi GHB yang diinduksi oleh pergantian jaringan serotonin mungkin disebabkan oleh peningkatan transport triptofan ke otak dan penyerapannya oleh sel-sel serotonergik. Nah, karena itu sistem serotonergik mungkin terlibat dalam pengaturan tidur, suasana hati, dan kecemasan. Nah, stimulasi sistem ini dengan dosis tinggi GHB mungkin terlibat dalam peristiwa neuron farmakologis tertentu yang disebabkan oleh pemberian GHB. Oke teman-teman, mungkin sekian video penjelasan tentang senyawa gamma hidroksibutirat. Jangan lupa like, comment, and share kepada teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Nah, jika teman-teman memiliki info yang lebih akurat tentang senyawa gamma hidroksibutirat, silahkan tambah di kolom komentar. Saya Syahrir Hidayat. Saya Gandhi Pradika. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.